Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Berita jemaat Minggu 21 Mei 2023, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat. Arahkanlah hati dan pikiranmu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hikmat dan bawalah persembahanmu dengan sukacita. Pelayanan kebaktian Minggu 21 Mei 2023 dilayani oleh Pendeta Dami Hawini MTH bersama pengurus lingkungan pelayanan Immanuel. Untuk kebaktian-kebaktian dapat Bapak Ibu lihat pada berita jemaat yang sudah tersedia. Laporan keuangan untuk minggu ini dapat Bapak Ibu lihat pada berita jemaat yang tersedia dengan jumlah pemasukan sebesar Rp50.249.600. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu warga jemaat sekalian yang telah mempersembahkan kolekte persembahan syukur untuk mendukung pelayanan gereja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu warga jemaat sekalian. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan bacakan berita lain-lain. Kami akan bacakan undangan kebaktian-kebaktian. Ada 4 undangan kebaktian. Yang pertama, bersama ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam rangka kebaktian keluarga sekaligus mengenang 1 tahun mendiang Ibu terkasih kami, Milda Nagun, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 22 Mei 2023 pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Dai Pangli, Jalan Wirapraja 2, RT 33 Muara Tewe, lingkungan Bethesda, dengan petugas Penetua Retomar Akatai sebagai pendamping dan Penetua Rahmiwati sebagai liturgos. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Muara Tewe diucapkan terima kasih. Undangan yang kedua, bersama ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam rangka kebaktian mengenang 40 hari mendiang Bapak Abi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 22 Mei 2023 pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah mendiang Abi, Jalan Kelapa Sawit Muara Tewe, lingkungan Siloam. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Muara Tewe diucapkan terima kasih. Yang ketiga, bersama ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam rangka kebaktian mengenang 40 hari mendiang Bapak Gending yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 26 Mei 2023 pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah mendiang Gending, Jalan Pendre, kilometer 6, Muara Tewe.
Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Muara Tewe diucapkan terima kasih. Yang keempat, bersama ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam rangka kebaktian mengenang 40 hari mendiang Bapak Penetua Sarwo Mulyo yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 27 Mei 2023 pukul 17 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumah mendiang Bapak Sarwo Mulyo, Jalan Pati Ajar, Gang Damai, lingkungan Galilea. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Muara Tewe diucapkan terima kasih. Berita selanjutnya, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa dibuka pendaftaran kelas katekisasi CD reguler sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023 usia 16 tahun ke atas. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat pada hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 WIB. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh ketua lingkungan 1 sampai dengan 10 dan warga jemaat GKE Muara Tewe terkait kegiatan pendataan warga jemaat GKE Muara Tewe tahun 2023 melalui formulir online. Silakan diakses pada link berikut https://bit.ly/sensus warga GKE 2023. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ini MPH Jemaat GKE Muara Tewe menugaskan Bapak Penetua SD Pengganti sebagai pelaksana dan pengelola program. Bagi warga jemaat yang kesulitan dengan aplikasi ini, bisa mengisi formulir manual dan dibantu oleh pengurus masing-masing lingkungan atau menghubungi Bapak Penetua SD Pengganti dengan nomor HP 0852 4813 245. Selanjutnya kami akan bacakan berita akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Benediktus SAN, putra dari Bapak Arnanson SE dan Ibu Elizabeth almarhum, dengan Saudari Devina Amalia SAN, putri dari Bapak Malindo dan Ibu Liana Nopita Sari pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Gereja Sinta Asih Muara Tewe pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Mohon doa restu dari warga jemaat GKE Muara Tewe. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023 dengan iringan doa, semoga panjang umur, sehat selalu, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari. Nas bagi yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Mazmur 92 ayat 5.
Bagi warga jemaat yang memberikan persembahan syukurnya yang dimasukkan ke dalam amplop agar memeriksa kesesuaian angka yang ditulis di luar amplop dengan isi yang dimasukkan ke dalam amplop. Bagi penetua dan diakon yang bertugas menghitung kolekte pada hari Minggu untuk dapat memeriksa kesesuaian jumlah kolekte yang ada. Demikianlah berita jemaat pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 3, sementara para pelayan memasuki ruang ibadah. Anak dan Roh Kudus. Dan ya Tuhan, damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita bersama-sama menyambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 37, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Padamu Tuhan.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa kami seorang yang berdosa dan telah melanggar perintah-perintah-Mu. Ampuni kami yang telah berbuat dosa kepadamu. Kami tahu bahwa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami dapat menemukan keselamatan dan pengampunan. Bersihkanlah kami dan jadikan kami baru di dalam Kristus. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Allah bangkit, terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah ke padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Mereka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Bapak Ibu, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar akan sabda firman Tuhan, mari kita rendahkan diri kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sembah syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh Tuhan panggil dan kumpulkan di tempat ini, seraya memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Dan teristimewa Tuhan, pada saat ini pun kami hendak bersama-sama belajar akan sabda firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir dan berkumpul pada saat ini, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa selalu berdoa dan berdoa dalam hidup dan kehidupan kami, baik dalam suka ataupun duka. Kami senantiasa berdoa dan berpengharapan hanya kepadamu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang boleh Engkau percayakan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman ini. Urapilah bibir dan mulut hamba-Mu sehingga hamba boleh berkata-kata
sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu pada saat ini, hamba hanya memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh memampukan hamba menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop. Doa Yesus untuk murid-muridnya yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama diperhadapkan dengan firman Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bila kita melihat di dalam nas ini berbicara tentang satu kata, yaitu doa. Berbicara tentang doa, semua orang pasti tahu apa itu doa. Dan setiap orang juga selalu berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Demikian halnya, kita telah mengenal doa Bapa kami. Di mana doa Bapa kami sebuah doa yang padat namun tidak panjang. Doa sorgawi tetapi juga menyangkut jasmani. Doa itu diucapkan, diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, terutama di dalam nas kita pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ini merupakan pengalaman dari sebuah doa yang Yesus sampaikan, di mana dalam nas ini mengatakan atau membagikan menjadi dua bagian dari doa yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, hubungan Yesus dengan Allah Bapa.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa ini bagaikan sebuah laporan pertanggungjawaban atas tugas pengutusannya ke dalam dunia. Dalam pengutusannya, Yesus telah diperlengkapi dengan kuasa atas segala yang hidup melalui doa ini. Kita melihat bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memiliki visi dan misi, yaitu keselamatan. Yesus dikatakan dia diutus ke dalam dunia agar manusia beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal ditandai dengan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah yang benar. Jelas di dalam ayat yang ketiga dalam nas kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pengalaman murid terhadap Allah yang benar itu dikokohkan oleh Yesus dengan berbagai pelayanan dan mujizat yang telah dilakukannya. Di mana murid-murid tahu bahwa kuasa yang ada pada Yesus itu berasal dari Allah yang benar itu sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, saya bacakan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sehingga dengan demikian Yesus telah mempermuliakan Allah yang benar. Dan bukti dari memuliakan Allah adalah mereka menuruti firman-Nya, menaati firman-Nya. Ada yang menarik dari pelayanan Yesus ini. Ia memang diberi kuasa, tetapi di dalam kuasa itu ada ketaatan, sehingga visi keselamatan itu dapat diterima oleh semua murid-muridnya. Yaitu ketaatan Yesus itu berlangsung terus-menerus sampai Ia mati di kayu salib. Ketaatannya Dia lakukan terus-menerus sampai Ia mati di kayu salib, dan itu menjadi bukti bagi para murid pada saat itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yaitu kesatuan murid-murid Yesus. Di mana di sini isi doa Yesus yang kedua tentang kesatuan murid-murid, ada yang menarik dalam doa Yesus ini. Dia mengatakan, bukan untuk dunia aku berdoa, dalam ayat yang ke-9. Ini yang menjadi menariknya. Bukan untuk dunia aku berdoa. Dari sini Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa Yesus sejenak ini memisahkan dunia dari murid-muridnya. Karena dunia penuh dengan kejahatan. Sejenak dia memisahkan dunia dari murid-muridnya. Karena dunia penuh dengan kejahatan. Dunia yang jahat ini dapat saja memecah belah para murid. Bahkan sangat mungkin mereka mengalami penganiayaan dan meruntuhkan iman percaya mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam doa ini Yesus memohon agar murid-muridnya senantiasa terpelihara dalam nama Allah. Karena mereka adalah milik Allah Bapa. Mereka telah diperlengkapi dengan iman hidup yang kekal. Mereka akan turut menyatakan iman mereka bagi dunia. Tetapi godaan dunia sangat mungkin memecah belah mereka. Itu sebabnya Yesus berdoa secara khusus bagi murid-muridnya agar mereka senantiasa menjadi satu. Dan kesatuan yang Yesus kehendaki adalah agar murid-muridnya memiliki ketaatan pada firman Tuhan itu sendiri dan memberitakan hidup yang kekal bagi dunia. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Di sini Yesus berdoa agar mereka diberi kekuatan, terutama untuk menghadapi tugas yang sedang mereka lakukan, agar mereka diberi kekuatan untuk melawan serangan yang pasti datang dari si iblis. Mereka butuh penguatan dalam diri Yesus Kristus. Nah, di sini terlihat jelas dalam nas kita pada pagi hari ini bahwa ia berdoa demi perlindungan mereka. Tuhan berdoa supaya mereka terpelihara dalam nama Bapa. Tuhan berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran firman Allah. Tuhan berdoa supaya murid-murid dan orang percaya itu menjadi satu dalam satu kesatuan untuk menyatakan kasih bagi dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa selalu berdoa, di mana Tuhan akan menjawab setiap doa orang percaya, bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Karena kehidupan orang beriman yang hidup dalam doa tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa putus asa. Sebab doa yang disampaikan dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati akan mendapat jawaban yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam masa hidup dan pelayanannya, Yesus seringkali berdoa pada saat-saat penting pelayanannya. Yesus adalah orang yang suka untuk berdoa. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus adalah orang yang suka berdoa. Bagaimana dengan kita? Doa itu sangatlah penting bagi kita. Karena begitu pentingnya, maka doa itu bisa diumpamakan seperti air yang kita perlukan setiap hari. Doa itu seperti udara yang kita hirup setiap detik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bisa kita bayangkan kalau tidak ada air dan terlebih udara yang kita hirup, bagaimana keadaan kita? Kita tidak akan mampu bertahan hidup, karena air adalah kebutuhan kita. Udara juga. Jika kita percaya pada Kristus sebagai juru selamat, maka bertekunlah untuk berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan bagi kita. Kita dapat meneladani apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Dia suka berdoa, dia taat. Begitu juga bagi kita pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita pun akan senantiasa semakin bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdoa bukan pada saat kita senang atau pada saat kita mengalami duka cita, tetapi kita berdoa di setiap waktu dan di setiap saat. Kita berdoa bagi kita dan juga bagi orang lain. Biarlah Tuhan memampukan hidup kita untuk senantiasa selalu berdoa dan berdoa hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama, kita merendahkan diri kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini melalui firman-Mu kami selalu diingatkan untuk berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan bagi kami sebagai orang percaya, di mana Tuhan telah memberikan teladan bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang suka berdoa dan selalu berdoa di dalam setiap keadaan apapun.
Begitu juga bagi kami pada saat ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bertekun di dalam doa kami kepadamu. Ya Bapa, meteraikanlah setiap firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menaati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun langkah hidup dan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk tetap terus melangkah dengan pasti di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu, dan diberkatilah kami yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, dengan segala kerendahan hati dan kepapaan hidup dan kehidupan kami menghadap tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan atas hidup dan kehidupan kami. Kami boleh melewati satu minggu yang sudah kami jalani. Dalam kami menjalani satu minggu tentu banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami hadapi. Tetapi semuanya itu tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami berputus asa. Karena penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami selalu nyata, ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami manusia yang terbatas ini, tetapi karena Tuhanlah yang telah menuntun dan memelihara kami. Tuhan yang selalu menjaga sehingga kami dapat merasakan setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan atas hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu di Jemaat GKI Morateweh ini, dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, dalam segenap tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan ke tiap-tiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan-Mu. Serta ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa selalu melibatkan Engkau dalam hidup dan pekerjaan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berdoa dan berdoa setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik. Karena doa adalah kekuatan bagi kami dalam kami menjalani dan menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, hidup dan kehidupan kami boleh menjadi hidup yang senantiasa selalu mempermuliakan nama-Mu. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan para hamba dan para pelayan, yaitu para pendetua diakon, pendeta vikaris, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, penginjil atau siapapun kami yang boleh Tuhan panggil dan utus di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang boleh dipercayakan kepada kami ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun di mana saja kami ditempatkan dan ditugaskan dalam pelayanan kami Tuhan. Berkati dan mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat mengabarkan kabar sukacita berita Injil bagi dunia ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Bapa. Bapa, biarlah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, hidup kami serahkan kepadamu. Hidup kami hanya serahkan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan, terlebih-lebih melayani Engkau dengan kesetiaan dan ketaatan kami. Karena kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, ya Tuhan. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini, bahkan dunia ini. Bapa, Engkau melihat akan keberadaan bangsa dan negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati segenap para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, roh hikmat yang datangnya daripada Engkau, sehingga dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, mereka dapat mengerjakan dan melakukan itu dengan baik, benar, jujur, adil, dan bijaksana ya Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi panutan dan dapat mengayomi segenap masyarakat ini dengan baik di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan para pemimpin bangsa dan negara kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati dan memampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab dipercayakan dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini, bahkan dunia ini. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap pengobatan yang mereka lakukan pada saat ini, sehingga melalui itu semua ya Tuhan, mereka mendapatkan kesehatan, kesembuhan yang datangnya daripada Engkau. Pada saat ini dalam kebersamaan kami anak-anak-Mu, kami berdoa dan memohon ya Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi bagi mereka pada saat ini, karena kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak mustahil untuk dapat memberikan yang terbaik, yaitu kesehatan, kesembuhan bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, janda duda, anak yatim piatu, orang miskin, terlantar, tertindas, terpenjara pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, tiliklah mereka dalam setiap keberadaan mereka pada saat ini. Tiliklah mereka dalam setiap pergumulan hidup dan kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka berputus asa. Jangan biarkan mereka menyerah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup dan kehidupan mereka. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah hati dan kehidupan mereka pada saat ini, sehingga mereka memperoleh keyakinan yang benar di dalam Engkau Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka walau sedetik pun. Engkau selalu ada untuk menolong, menopang, menjaga, bahkan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik dari setiap masalah-masalah yang mereka alami pada saat ini. Ya Bapa, berkatilah mereka dan mampukanlah mereka untuk tetap terus meyakinkan iman mereka kepadamu dalam mereka menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan pergumulan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, bagi mereka yang pada saat ini berduka, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Engkau memberikan pengharapan iman bagi mereka ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya dalam setiap doa dan pengharapan mereka kepadamu, Engkau tidak akan pernah menutup telinga. Engkau selalu mendengar setiap doa dan permohonan mereka Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, hibur dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menghibur dan menguatkan anak-anak-Mu yang pada saat ini dalam duka cita mereka. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang pada minggu ini boleh merayakan ulang tahun mereka, baik itu ulang tahun kelahiran maupun perkawinan mereka. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, pertambahan usia boleh Engkau anugerahkan dan berikan bagi mereka. Biarlah dengan teriringnya pertambahan usia mereka melalui ulang tahun kelahiran dan perkawinan, mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan akan masa depan mereka, Tuhan senantiasa selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka. Biarlah dalam setiap doa dan pengharapan mereka, Tuhan senantiasa selalu memberikan indah pada waktunya. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini, bahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang kami rencanakan atas hidup dan kehidupan kami, tetapi kami hanya bisa merencanakannya, karena Tuhanlah yang menentukan mana yang terbaik untuk kami jalani, untuk kami lalui, dan untuk kami terima dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini, bahkan hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tiliklah kami dan berkatilah kami, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, dan apapun yang kami lakukan yang berkenan kepadamu, kami percaya Tuhan senantiasa memberkatinya, Tuhan senantiasa menopang atas hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, inilah setiap seru doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian dengan menyanyi dari NKB nomor 197, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tibalah saatnya kita bersama-sama persembahkan syukur kita dan nas pengantar persembahan kita pada pagi minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Yang demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum pundi-pundi diedarkan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau adalah sumber segala yang kami miliki, dan kami percaya bahwa segala yang kami persembahkan adalah pemberian-Mu. Berilah kami hati yang murah hati dan terbuka untuk menggunakan segala yang Engkau percayakan kepada kami untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Juru Selamat kami, amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 199, baitnya yang pertama sampai dengan pundi-pundi selesai diedarkan. Kepada Yesus Tuhan.
hancur pula hatinya. Apa yang hilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Kau patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebarkan. Apa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Lama dalam jurang, ku panjat dinding yang kejam. Menyayangkan hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dikandung daripada daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
kasih Bapak Ibu. Jumlah warga jemaat yang hadir pada minggu pada pagi hari ini 274 orang. Tuhan Yesus memberkati.